pengawasan, yaitu kepada Hanani, ya, lalu kemudian kepada Hananya. Dan yang menarik, kedua orang ini dipilih oleh Nehemia itu bukan karena mereka cakap, bukan mereka hebat, tetapi yang pertama yang dikatakan di sana adalah mereka adalah seorang yang dapat dipercaya, mempunyai integritas. Lalu yang kedua, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan melebihi orang yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kepercayaan adalah sesuatu hal yang penting. Ketika seorang anak mampu mengangkat beban 10 kilo, maka dia akan ditambah 2 kilo, 20 kilo, ya. Lalu ditambah lagi 30 kilo, mungkin 40 kilo dan seterusnya. Mengapa dia ditambah? Karena dia bisa dipercaya untuk mengangkat beban itu, dia sanggup. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala kita melihat satu kehidupan jemaat yang satu dengan yang lain berbeda. Ada jemaat yang satu itu dia begitu diberkati oleh Tuhan, ya, mungkin mulai dari pegawai rendahan, mungkin dari pegawai yang kecil sampai kemudian dia bisa naik karir menjadi pegawai yang punya kedudukan yang bagus. Lalu kemudian bisa juga dia adalah seorang usahawan. Kalau saudara tahu, ini Mami Syokit ada itu dulu tokonya di dekat ini jembatan Mangunjoyo itu, ya, agak turun sedikit itu, tokonya kecil, ya. Tapi karena Mami bisa dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan percayakan banyak hal, banyak berkat, banyak usaha untuk dikelola. Dan saudara juga lihat gereja ini, bagaimana ketika beberapa tahun yang lalu, ketika mengalami goncang, orang sudah bilang di luar GBPS sudah habis, ya, jemaatnya sudah sedikit. Sampai-sampai ada pengurus di Pangrukti itu dia bilang, apa mungkin jemaat GBPS itu sampai 200, ya, bukankah hanya sekitar 75 atau 50? Tapi dengan berjalannya waktu, karena kita bisa dipercaya, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan di tempat ini bisa dipercaya, akhirnya dari hari ke hari jemaat itu dipulihkan, ya. Saya sudah 1 kali ibadah minggu pertama, ya, itu seperti, kalau boleh saya katakan, seperti celebration, seperti Natal, ya. Jadi yang hadir itu seperti Natal, tidak seperti ibadah biasa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena itu bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang itu bisa dipercaya oleh karena dia berintegritas. Integritas itu adalah ya, tidak, ya. Dan bagaimana bisa membangun seseorang yang bisa dipercaya atau berintegritas? Maka yang harus kita perhatikan adalah orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala pengetahuan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat. Jadi ketika seseorang itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka secara otomatis dia akan mempunyai hikmat Tuhan. Ingat Sadrah, Mesah dan Abednego, dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, karena mereka lebih memilih takut akan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Sadrah, Mesah dan Abednego meskipun hanya makan sayur, meskipun hanya minum air putih, mereka memiliki kepandaian di atas rata-rata. Mungkin ilmu gizi mengatakan dengan makanan yang sehat maka akan membuat orang pintar.
Tetapi ternyata firman Tuhan mengajar lain. Justru ketika memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu yang akan membuat orang itu menjadi hebat. Ya, orang itu tidak hanya sekedar pintar, tetapi memiliki hikmat. Artinya dia mampu menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang dihadapi. Salomo ketika dia menghadapi masalah, orang yang datang kepadanya dengan membawa seorang bayi yang dibawa oleh dua orang ibu. Satu ibu mengatakan ini anak saya, satu ibu yang lain mengatakan juga ini anak saya. Sementara tes DNA belum ada. Tetapi karena Salomo waktu itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia mempunyai hikmat, ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini untuk mengetahui ibu yang asli itu yang mana. Sehingga Salomo memerintahkan kepada salah seorang prajuritnya, tolong kamu penggal saja bayi ini, ya, satu berikan kepada ibu ini, satu berikan kepada ibu itu. Dan barulah di sana diketahui ibu yang sesungguhnya. Karena ibu yang satu mengatakan, baik Tuhan, itu bagus raja, dipenggal aja jadi dua. Tapi ibu yang asli mengatakan, jangan Tuhan, jangan Tuhan, biarlah anakku itu hidup, biar dia dirawat oleh ibu itu, aku tidak apa-apa asal anak itu hidup. Akhirnya Salomo bisa tahu siapakah ibu yang mempunyai anak ini, yang dia tidak tega untuk anaknya boleh dipenggal. Nah, ini adalah hikmat, ya. Daniel itu seorang yang punya hikmat yang luar biasa karena dia takut akan Tuhan, ya, sampai dia bisa menjadi penasehat 3 raja sekaligus. Nah, ini adalah hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi satu persaingan hidup yang luar biasa, ya. Persaingan usaha, dunia usaha begitu luar biasa. Karena kalau ada usaha satu kelihatan maju, maka akan datang pesaing yang lain, ya. Atau strategi pemasaran. Kalau dulu orang senang pergi ke plaza, pergi ke supermarket, ke hipermarket, tapi sekarang orang lebih senang belanja online, di rumah saja barangnya datang, ya, tinggal disiapkan pembayaran, barangnya udah datang. Sehingga mengakibatkan giant, mengakibatkan beberapa supermarket yang cukup besar, mereka berguguran, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh strategi. Dan strategi itu harus strategi yang baru, strategi yang tidak dibuat oleh manusia, tetapi strategi yang dibuat oleh Tuhan. Dan tentunya bagaimana kita bisa punya strategi yang baik, strategi yang sukses, strategi yang diberkati, kita butuh hikmatnya Tuhan. Dan hikmatnya Tuhan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan hati yang takut akan Tuhan hanya bisa didapat ketika orang percaya itu memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, ya. Apakah itu dengan ibadah sendiri, seperti saat teduh, berdoa pagi hari sendiri, ataupun berkelompok kecil seperti persekutuan doa pagi, persekutuan kaum ibu, persekutuan kaum bapak, ataupun kelompok besar seperti ibadah raya. Tapi itu semua ketika dilakukan dengan baik, dilakukan dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka lewat doa, lewat firman, itu akan menumbuhkan di dalam hati kita satu perasaan, satu sikap takut akan Tuhan, ya. Orang yang punya hati yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menjauhi larangan. Kecuali orang itu tidak takut akan Tuhan, dia akan mendekati larangan. Dan kalau orang itu menjauhi larangannya Tuhan, larangan firman Tuhan,
maka otomatis yang dekat itu Tuhan. Dan kalau yang dekat Tuhan, itu jelas yang pasti hikmatnya Tuhan. Yosua sebelum dia menyerang Yeriko, Yosua pakai strategi. Ya, dia suruh beberapa spionase spy mata-mata, ya, untuk dia berada di kota Yeriko. Dan kebetulan di sana mereka diterima di rumah Rahab, ya. Jadi rupanya mereka ditugaskan oleh Yosua, dan ini menurut sejarahnya menjadi salah satu cikal bakal agen rahasia Israel Mossad. Cara Yosua untuk mengalahkan Yeriko dengan mengirim mata-mata. Tentunya ketika dikirim, para mata-mata ini dia akan melihat berapa jumlah pintu, berapa jumlah menara, berapa jumlah kira-kira pasukan, tombak, senjata yang lain, ya, penduduk dan sebagainya, semuanya mereka cari. Dan akhirnya mereka ketahuan, dan ketika mereka tidak ditangkap, Rahab melindungi. Oleh karena informasi yang bagus, ya, sebagai bagian dari strategi Yosua dengan pimpinan Tuhan, meskipun di sana dikatakan bahwa ketika mereka bersorak tembok-tembok Yeriko itu dirobohkan oleh Tuhan, tetapi ternyata tidak hanya cukup tembok dirobohkan, ada banyak pasukan Yeriko yang harus dibunuh, dan itu bisa dilakukan oleh karena strategi, oleh karena hikmat daripada Tuhan. Mengapa gagal dengan Ai? Ya, meskipun secara singkat firman Tuhan mengatakan oleh karena bangsa Israel tidak minta petunjuk kepada Tuhan, bangsa Israel sombong, bangsa Israel meremehkan. Tapi salah satunya adalah karena ketika mereka hendak melawan Ai, mereka tidak memakai hikmat, ya, mereka tidak memakai strategi, tidak mengirim mata-mata. Bisa jadi mata-mata yang dikirim ke informasi yang didapat dari Ai itu sudah basi. Mungkin informasi yang sudah 50 ataupun 40 tahun yang lalu. Ada banyak perubahan. Dan itu yang membuat bangsa Israel mengalami kekalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mampu melewati semua masalah, melewati semua persoalan. Dan bagaimana kita mampu melewati masalah dan persoalan? Hikmat Tuhan, ya, hikmat Tuhan yang menyertai, hikmat Tuhan yang membimbing, hikmat Tuhan yang menolong. Strateginya itu bagaimana? Itu yang membuat kita mampu terus berjalan, terus diberkati, terus dipercaya, semakin besar, semakin diberkati, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.